Pernah nggak sih lu merasa stuck? Kayak ada tugas atau tantangan yang diberikan ke lu, tapi lu nggak yakin, lu takut, dan pengen nyerah ketika mengerjakannya. Atau yang paling sering gue temui, disuruh presentasi, disuruh maju ke depan untuk pitching. Tapi lu nggak percaya diri, lu nggak yakin, lu merasa nggak mampu bisa melakukannya. Atau mungkin lu punya impian yang besar, tapi lu merasa minder, lu merasa insecure. Rasanya kok jauh banget ya impian yang mau gue gapai. Tapi coba bayangkan, kalau ternyata perasaan-perasaan yang lu alami itu, ternyata ada cara untuk ngehacknya. Dan cara ini banyak dipakai oleh orang-orang terkenal dan orang-orang sukses di seluruh dunia. Seperti Beyoncé, Adele, sampai Kobe Bryant menggunakan cara ini untuk ngehack diri mereka sendiri sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar, kepercayaan diri yang jauh lebih besar untuk mencapai kesuksesan mereka. Dan cara ngehacknya, pendekatan psikologinya dinamakan dengan The Batman Effect. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Yes, lu nggak salah denger. Namanya The Batman Effect. Batman, superhero itu. Superhero dari kota Gotham. Nah, apa sih The Batman Effect itu? Singkatnya begini, ini adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang bisa meningkatkan pengendalian diri, ketekunan, kepercayaan diri dengan cara mengadopsi peran seseorang yang mereka buat atau create alter ego, membuat alter ego. Nah, The Batman Effect sendiri ini dipopulerkan pertama kali oleh sekelompok peneliti termasuk Rachel E. White, Emily O. Prager, dan Catherine Schaeffer. Mereka melakukan sebuah studi di tahun 2016. Jadi mereka mengumpulkan anak-anak di umur 4-6 tahun yang melibatkan 180 anak. Anak-anak ini diberikan tugas yang sebenarnya gampang tapi membosankan. Tugasnya adalah mereka dikasih game di laptop dan mereka harus menekan tombol ketika ada gambar tertentu yang muncul, gambar yang sudah ditentukan. Tapi mereka tidak boleh menekan tombol kalau ada gambar lain yang muncul. Misalnya yang muncul adalah gambar keju, mereka hanya boleh ngeklik atau menekan tombol kalau ada gambar keju sebanyak mungkin. Dan kalau mereka capek, kalau mereka bosen, mereka boleh beristirahat dulu. Tapi yang penting, mereka klik gambar keju sebanyak mungkin. Nah, anak-anak ini dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok dengan identitas diri, menggunakan kata ganti pertama. Anak-anak ini diminta untuk berpikir dan dilabeli, apakah saya bekerja keras? Lalu kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang diberikan identitas juga, tapi dengan kata ganti orang ketiga. Jadi, penyebutannya menggunakan nama mereka sendiri. Misalnya, kalau contohnya gue, apakah Andri bekerja keras? Jadi, pelabelannya ada namanya. Kalau yang kelompok pertama menggunakan kata ganti orang pertama dengan menggunakan kata saya, kelompok kedua menggunakan kata ganti orang ketiga dengan menggunakan namanya mereka masing-masing. Jadi kalau ada yang namanya juga, let's say, Kevin, David, atau siapapun ya, itu mereka dilabeli dengan nama mereka masing-masing. Apakah Kevin bekerja keras? Apakah David bekerja keras? Lalu kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga, ini mendapatkan treatment yang berbeda. Jadi anak-anak ini diperbolehkan untuk memilih tokoh idola mereka. Jadi kalau mereka mengidolakan Batman, mereka akan diberikan label dan diminta untuk berpikir, apakah Batman bekerja keras? Kalau mereka memilih Iron Man, apakah Iron Man bekerja keras? Atau misalnya tokoh yang cewek, apakah Elsa bekerja keras? Dan selain itu, mereka juga diberikan kostum sesuai dengan tokoh yang mereka idolakan, yang membantu mereka untuk masuk ke dalam peran yang mereka pilih sesuai dengan tokoh idolanya. Lalu,
Tes dimulai. Di awal-awal pada semangat. Tugasnya kan gampang, tapi sebenarnya repetitif dan membosankan. Apalagi untuk anak-anak ya. Mereka ngeklikin gambar keju sebanyak mungkin. Mereka ngeklik. Lalu mulai ada yang bosen. Lalu mulai ada yang istirahat dulu. Nanti baru nerusin. Setelah beberapa waktu, hasil penelitiannya muncul. Dan ternyata kelompok pertama, kelompok yang diberikan label dengan identitas diri mereka, menggunakan kata ganti orang pertama, apakah saya bekerja keras? Anak-anak di kelompok ini ternyata cenderung lebih cepat menyerah. Dan secara hasil, paling dikit mendapatkan gambar keju. Nah, kelompok yang kedua, kelompok yang menggunakan kata ganti orang ketiga, menggunakan nama mereka masing-masing, lebih baik daripada kelompok pertama, tapi nggak banyak-banyak amat juga hasilnya. Secara result, gambar keju yang mereka klik nggak banyak. Dibandingkan dengan kelompok yang ketiga, kelompok yang diberikan treatment untuk bisa memilih superhero atau idola yang mereka suka. Mereka bertahan lebih lama dan mereka yang paling banyak dan paling tekun dalam melakukan tugasnya, ngeklikin gambar keju. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa kalau anak-anak ini diberikan identitas lain sesuai dengan orang yang mereka idolakan, atau tokoh yang menjadi inspirasi mereka, itu tercipta distansi psikologis. Karena dengan mengadopsi karakter lain, anak-anak ini menciptakan jarak psikologis dengan diri mereka sendiri yang asli. Hal ini membantu mengurangi kecemasan dan membuat mereka lebih fokus pada tugas. Lalu yang kedua, identifikasi dengan karakter. Karakter hero atau pahlawan seperti Batman sering diasosiasikan dengan sifat-sifat keberanian, ketekunan, dan tanggung jawab. Dengan menjadi karakter tersebut, anak-anak ini termotivasi untuk meniru sifat-sifat positif tersebut. Dan yang ketiga, imajinasi dengan alat. Imajinasi memungkinkan anak-anak ini untuk mengatasi tantangan dengan cara yang lebih kreatif dan tidak terlalu personal. Sehingga disimpulkan dari penelitian tersebut, kalau seseorang mengadopsi peran seorang yang mereka idolakan atau seorang pahlawan, dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan ketekunan dan pengandilan diri, plus kepercayaan diri juga. Kalau tadi objek penelitiannya adalah anak-anak, nah sebenarnya ini juga relevan untuk orang dewasa, untuk elu yang lagi nonton video ini. Sebelum gue lanjut lebih dalam, mungkin lu penasaran kenapa dipilihnya Batman. Kenapa yang dipilih karakter Batman? Kenapa nggak Superman? Kenapa nggak Spider-Man atau Iron Man, Captain America? Ternyata ada alasannya. Alasannya ini karena Batman itu unik. Dia itu nggak punya kekuatan super. Basically, dia itu manusia biasa yang mengandalkan kecerdasan, latihan, dan ketekunan. Nah, ini yang bikin Batman tuh lebih relatable sama kita. Plus, kalau lo tahu sosok aslinya Batman itu kan Bruce Wayne, seorang miliarder, playboy, dan kelakuannya itu tengil. Kalau lo yang ngikutin Batman pasti tahu. Tapi ketika dia berubah menjadi Batman, itu adalah karakter yang sangat bertolak belakang, berbeda banget. Sangat-sangat ekstrim perbedaannya. Batman itu lebih dark, lebih misterius, tapi dia berani, dia bertanggung jawab, dan fight dengan kriminal-kriminal yang ada di kota Gotham. Berbeda banget dengan sosok Bruce Wayne yang flamboyan. Dari sini, kelihatan banget Bruce Wayne itu menciptakan alter ego di sosok Batman. Atau bahkan mungkin aslinya Bruce Wayne itu bukan Bruce Wayne yang flamboyan. Tapi Batman sebenarnya adalah karakter aslinya. Dia create karakter sebagai seorang miliarder yang playboy dan flamboyan untuk di situasi atau di kondisi lingkungan dia yang memang membutuhkan itu. Lingkungan orang-orang kaya. Nah, buat lu sendiri, lu bisa menerapkannya juga dalam kehidupan lu, dalam karir lu, dalam pekerjaan lu. Ini sangat bisa membantu banget ngehack, seperti yang tadi gue bilang di awal, ngehack kepercayaan diri lu, keberanian lu, ketekunan lu, tekad lu. Karena pada akhirnya, ini menciptakan di alam bawah sadar lu, kalau lu yang lagi bekerja itu bukan orang atau sosok yang sehari-hari yang lu tahu malas, gampang nyerah, suka ngeluh, nggak percaya diri. Tapi alter ego ini yang akan ambil alih semua itu dan mengubah lu menjadi sosok yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan lu ya.
bukan berarti lu menjadi berubah total sama sekali. Nah, ini sebenarnya tanpa lu sadari ya, lu tuh udah sering banget melakukannya. Hampir semua manusia itu sebenarnya melakukan. Pada dasarnya, manusia itu punya 3 topeng yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka. Tapi banyak yang nggak sadar. Topeng di kerjaan atau di pertemanan, lalu yang kedua, topeng di keluarga yang mereka pakai di lingkungan keluarga. Lalu yang terakhir, topeng yang mereka pakai untuk diri mereka sendiri. Dan banyak orang yang mungkin nggak tahu, karena hanya diri lu sendiri yang tahu topeng tersebut. Nggak percaya? Contoh ya, misalnya gini. Ini contoh simpel aja. Misalnya kalau lu di kantor, ada bos lu manggil lu dan nyuruh lu mengerjakan tugas. Lalu kerjain tugasnya ini. Deadline-nya IOD, end of the day. Lu harus sudah kumpulin ke gua, kasih ke gua. Udah kelar. Lu sebagai anak buah, lu sebagai staff, lu biarpun ngedumel, biarpun lu kesel, lu nggak bisa atau susah untuk mengungkapkan kekesalan lu atau menolak atau malah ngomelin balik kalau lu bilang, oh lagi sibuk, bla 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 bla. Akhirnya ujung-ujungnya lu akan tetap not, Pak, dan lu harus ngerjain. Itu di kantor. Topeng lu yang di kantor. Tapi mungkin kalau topeng lu yang lu pakai di keluarga, kejadiannya sama. Tapi mungkin yang minta adalah nyokap lu, ibu lu, ada kemungkinan lu akan menolak. Contoh misalnya, lu tolong dong, misalnya nyokap lu nyamperin lu ya, minta tolong, tolong dong cuci piring, tolong dong nyapu, tolong dong ngepel, atau tolong dong beliin sesuatu. Kemungkinan lu menolak sambil ngomel-ngomel, nggak mau, ntar aja, males, lagi seru nonton Netflix, dan ujung-ujungnya lu nggak akan melakukannya. Mungkin orang lain melakukannya atau nyokap lu sendiri melakukannya. Karena kenapa? Karena tanpa lu sadari, lu menggunakan topeng untuk lingkungan keluarga lu, di mana lu tahu nggak ada konsekuensinya, dan memang inilah gua di tengah-tengah lingkungan keluarga. Treatmentnya mirip, treatmentnya sama. Ada orang kasih lu kerjaan, tapi topeng di kantor atau di pekerjaan, lu nggak bisa melakukan hal yang bisa lu lakukan dengan topeng yang ada di dalam keluarga. Bisa jadi lu dipecat. Ya, kurang lebih kayak begitu, tanpa lu sadari. Nah, akan lebih powerful sebenarnya kalau lu sadar dan lu tahu bagaimana cara untuk mengoptimalkannya demi tujuan-tujuan yang pengen lu capai. Tadi kan gue sempat singgung ya, ada beberapa orang terkenal, orang sukses levelnya dunia yang menggunakan pendekatan ini. Beyonce adalah contoh yang menurut gue paling pas untuk The Batman Effect ini. Jadi ceritanya begini, Beyonce itu pernah suatu waktu diwawancara sama Oprah Winfrey, dia bilang kalau dia itu sebenarnya tuh tidak percaya diri. Ketika dia lagi perform di panggung, ketika dia lagi nyanyi, dia tuh sebenarnya tidak percaya diri. Dia tuh takut, dia tuh nervous, takut salah. Apalagi ditonton oleh ribuan orang kalau misalnya dia lagi konser. Ya sebenarnya mirip banget sama lu atau sama kita yang kalau misalnya mau presentasi itu suka nervous, diliatin bos, diliatin orang-orang peserta rapat. Nah, Beyonce bilang, untuk ngakalinnya, dia bikin alter ego. Alter egonya dinamakan Sasha Carter. Jadi dia bilang, kalau lagi perform, itu bukan lagi Beyonce yang lagi nyanyi dan lagi ngedance, lagi perform di panggung. Tapi adalah sosok Sasha Carter yang dia ciptakan di otaknya, dan itu dia pakai sebagai alter ego dan lagi nyanyi, dan lagi perform di panggung. Dan itu bisa ngeboost kepercayaan diri dia. Yang tadi dia takut, dia nervous, dia tegang, dia nggak percaya diri. Mendengar hal ini, Adele akhirnya juga melakukan pendekatan yang sama. Dia create alter ego juga, yang dia namakan dengan nama Sasha Carter. Ini adalah kombinasi dari 2 karakter, yaitu karakternya Sasha Fierce Beyonce dan penyanyi country June Carter, yang dia kombinasi menjadi Sasha Carter. Lalu kalau misalnya di olahraga juga ada, contoh yang paling pas menurut gue adalah Kobe Bryant. Kalau lu ingat dulu Kobe Bryant pas awal-awal karir dia, ketika dia masih bernomor 8, dia itu amat sangat mirip dengan Michael Jordan. Gaya mainnya, cara jalannya, semua gerakannya mirip banget dengan Michael Jordan. Dan dia mengakui kalau Michael Jordan adalah inspirasi dia. Makanya lu seperti melihat cermin kalau melihat mereka berdua tuh bermain. Mirip banget. Nah, tapi ketika dia berganti nomor menjadi 24, dia juga bilang dia create karakter lain yang dinamakan dengan nama Black Mamba. Bahkan dia pernah bilang di suatu interview kalau Black Mamba ini udah muncul, semua bisa terjadi. Kepercayaan diri dia tinggi banget dan dia yakin menang, kengototan dia tuh
untuk menang tuh begitu besar sehingga dia merasa menjadi sosok yang berbeda. Dan dia merasa bisa mengalahkan semua lawan-lawan yang ada. Itu pendekatan menggunakan alter ego yang dinamakan The Batman Effect. Ada banyak contoh yang lain sebenarnya. Lu bisa coba cari deh, kayak misalnya dulu Madonna dengan dia create alter ego meminjam dari Marilyn Monroe. Banyak yang melakukan itu. Dan gue sendiri juga melakukan itu. Gue create karakter. Gue meminjam karakter untuk membantu ngebus kepercayaan diri gue terutama. Dan juga ketekunan dan kengototan untuk berhasil, untuk mau menang, untuk mencapai tujuan-tujuan gue. In my case, gue meminjam dari Steve Jobs. Gue meminjam cara dia berpikir, pola pikir dia, creative thinking dia. Itu gue pinjam. Lalu gue juga meminjam dari Michael Jordan, yaitu ketekunannya, rasa tidak mau kalahnya, rasa ingin menangnya itu gue pinjam. Lalu yang terakhir, gue pinjam dari Dwayne Johnson atau The Rock. Kalau ini lebih ke karakter secara look dan tampilan. Makanya gue pelontos. Itu gue pinjam. Bahkan cara ngomong, cara berdiri, cara berkomunikasi, itu gue ambil dari Dwayne, dari The Rock. Nah, ini semua gue kombinasikan menjadi gue, Andri yang sekarang. Padahal, kalau gue inget-inget ya, gue tuh sangat tidak percaya diri banget. Gue tuh sangat minder terhadap diri gue sendiri. Bahkan ada di satu masa, kalau dulu pas lagi zaman sekolah, kalau guru itu kan suka males ya ngajar dan suka suruh murid-murid itu untuk bacain buku cetak. Ketika bacain buku cetak, itu suka banget digilir tuh dari misalnya buka bab 5, baca ya, digilir dari baris depan atau dari baris belakang. Tiap murid itu per paragraf. Nah, itu gua sampai mesti ngitungin gua dapet di paragraf yang keberapa. Karena kenapa? Karena gua nggak percaya diri dengan suara gua sendiri. Gua merasa suara gua tuh aneh kalau terdengar di suatu keheningan dan gak ada suara orang lain, gak ada suara apapun. Sampai segitunya. Nah, nggak usah ditanya kalau misalnya disuruh maju apa presentasi atau ngerjain tugas atau apapun itu gue hindari. Kalau bisa gue pengen menghilang dari kelas itu dan tidak terlihat dan invisible. Makanya mungkin juga pas zaman sekolah gue nggak berprestasi amat dan ya udah gue just mediocre. Tapi itu semua gue coba perbaiki karena gue tahu untuk pekerjaan, untuk ingin mencapai goals gue, hal seperti ini nggak baik dan akan sangat menjadi batu sandungan buat gue, menjadi penghalang terbesar buat gue. Dan ketika gue mendengar tentang hal ini, tentang bagaimana ketika kita menciptakan alter ego untuk diri kita, itu bisa membantu nge-boost confidence kita, itu akhirnya gue pakai, gue ciptakan. Jadi, kayak lagi ya, menciptakan jarak psikologis antara diri gue sendiri yang tidak percaya diri, yang tidak pintar, yang pemalas, tapi gue ciptakan jarak dengan gue create alter ego yang membuat gue lebih bisa maju ke depan untuk mengejar tujuan gue. Buat lo yang nonton video kali ini, gue yakin lo juga bisa menggunakannya. Lo juga bisa pakai pendekatan ini. Tapi yang perlu lo catat, ambil sisi-sisi atau faktor-faktor positif dari orang yang mungkin lu suka atau yang lu idolakan atau yang menjadi inspirasi lu. Dan lu pakai, lu pinjam ke lu buat mengisi kekurangan lu. Bukan yang jelek-jeleknya juga lu ambil. Mungkin dia hebat, dia entrepreneur jago, dia pebisnis sukses, tapi ternyata orangnya suka marah-marah. Orangnya pemarah, suka melakukan kekerasan verbal, bahkan seksual. Nah, itunya jangan lu ambil. Ngapain? Nggak ada gunanya buat lu. Atau ternyata dia nyimeng, dia ngobat, dia ngapain? Jangan. Ambil yang positifnya, yang menurut lu emang bisa menutupi kekurangan lu, nah itu yang lu pakai. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu pengen cerita, atau lu komen, atau apapun, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.